Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita dihebohkan oleh sebuah berita di media sosial tentunya yang menyatakan bahwa Yahya Waloni menghembuskan nafas terakhirnya di Makassar, di mana setelah beliau khotbah yang kedua, beliau terjatuh dan menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, saya mengucapkan turut berduka cita, turut berbelasungkawa, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan yang terus menghibur dan memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang menjadi menarik perhatian kita adalah ada sebuah pertanyaan yang banyak masuk ya di seputar meninggalnya Yahya Waloni ini. Apakah Yahya Waloni ini masuk ke dalam kerajaan surga karena dulunya pernah percaya? Dan pertanyaan ini menjadi melebar, apakah Yahya Waloni keselamatan yang diperolehnya itu hilang? Ini yang menjadi menarik, menjadi pembahasan kita. Ya, mari kita bahas di dalam setiap kehidupan orang percaya bahwa keselamatan itu adalah dari Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi semuanya karena inisiatif Allah yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Di dalam Efesus 2, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, Alkitab mencatat sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Hal ini berarti bahwa imanlah yang menyelamatkan kita, imanlah yang menjadikan kita memperoleh hidup yang kekal. Iman kepada Yesus Kristus itu yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kalau kita tidak punya iman dan tidak percaya kepada Yesus Kristus, pasti kita akan binasa. Lalu pertanyaan ini menjadi berkembang, bagaimana dengan Yahya Waloni yang dulunya adalah pendeta ya, katanya ya, dulunya adalah pendeta, dulunya adalah orang Kristen. Apakah keselamatan yang ada di dalam diri Yahya Waloni itu hilang ketika beliau tidak percaya kepada Yesus Kristus? Ingat ya teman-teman, bahwa di dalam iman kekristenan sekali diselamatkan, dia pasti akan selamat. Nah, memang pikiran manusia yang terbatas, kita tidak akan pernah tahu dan kita tidak akan pernah mengerti orang yang dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Ingat, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Allah yang memilih kita dan Roh Kudus yang menuntun kita untuk lahir baru dan percaya kepada Yesus Kristus secara sempurna. Mari kita perhatikan di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai 14. Alkitab mencatat di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi ingat bahwa ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus, Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk memperoleh keselamatan secara sempurna. Lalu timbul pertanyaan yang melebar, bagaimana dengan Yahya Waloni yang dulunya percaya Yesus, tetapi sekarang dia tidak percaya lagi, bahkan menentang keras ajaran-ajaran Alkitab yang sudah tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah keselamatan itu hilang? Ingat teman-teman bahwa sekali selamat itu pasti selamat, karena Allah konsisten dengan umat yang dipilihnya. Yang menjadi persoalan adalah kita tidak pernah mengerti dan kita tidak tahu orang yang diselamatkan oleh Tuhan yang mana. Nah, kalau kita ingin tahu, sederhananya adalah orang yang diselamatkan adalah kita dapat melihat di akhir hidupnya apakah orang itu tetap setia kepada Tuhan. Ingat bahwa ketika orang dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan iman percaya kepada Yesus Kristus, maka dia
akan berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan. Tetapi di luar Kristus, Alkitab mencatat bahwa tidak ada keselamatan selain daripada percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ingat bahwa Allah konsisten dengan apa yang telah dikatakan, dengan apa yang telah dipilihnya. Oleh sebab itu keselamatan tidak akan pernah hilang yang telah Allah berikan bagi manusia yang dipilihnya. Ya, kita kalau melihat bagaimana kasusnya dengan Yahya Waloni, kita tidak pernah mengerti apakah dia dipilih atau ditentukan untuk selamat atau tidak. Yang jelas ketika di akhir hidupnya dia tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka yang pasti adalah beliau tidak akan menerima keselamatan yang telah Tuhan berikan. Mari saya mengajak kita untuk memperhatikan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-28. Alkitab mencatat, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jika Allah telah memilih orang, telah menentukan orang untuk diselamatkan menjadi umat pilihannya, maka sampai selama-lamanya tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya dari tangan Bapa. Tidak ada seorang pun yang dapat menghilangkan keselamatan itu jika Allah telah menentukan dan memilih orang itu untuk diselamatkan. Sekalipun itu iblis yang akan merebut dari tangan Allah, maka itu tidak akan terjadi. Karena apa? Ketika Allah sudah memberikan hidup kekal kepada setiap mereka yang sudah ditentukan, yang sudah dipilihnya, maka dia akan tetap selamat. Dan keselamatan itu tidak akan pernah hilang ketika Allah sudah memilih dan menentukannya. Ya, terkadang pemikiran kita yang terbatas, kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah mengerti orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sederhananya kembali lagi yang seperti yang saya katakan, bahwa orang yang diselamatkan sudah pasti sampai akhir hidupnya dia akan tetap setia dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari kita memperhatikan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. Alkitab mencatat, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Alkitab memberitahukan kepada setiap kita, banyak orang di antara kita bersama-sama memiliki kepercayaan kepada Yesus Kristus, tetapi tidak semua itu setia kepada Yesus Kristus. Tidak semua dia sungguh-sungguh termasuk kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. So, kita dapat mengerti bahwa orang yang dipilih Tuhan sudah pasti sampai akhir hidupnya dia akan tetap setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, mari kita belajar dan kita tetap untuk setia, percaya dengan segenap hati dan pikiran kita, menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Bersyukurlah jikalau sampai saat ini saudara memiliki iman dan kepercayaan yang setia kepada Yesus Kristus. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, dan kasihilah Dia dengan segenap hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati.